Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini saya akan mengajak kita untuk berefleksi, mengasah diri dalam cinta kasih ilahi. Mengasah diri dalam cinta kasih ilahi. Saudara, tema ini penting karena ada banyak cinta kasih dalam kehidupan manusia. Ada cinta kasih karena persahabatan, karena suami istri, karena bisnis atau dagang, karena motivasi, karena kesamaan tujuan di dalam politis misalnya. Tapi saya mengajak kita untuk belajar tentang cinta kasih sejati, cinta kasih ilahi yang harus kita latih supaya kita mampu melakukan dalam kehidupan. Karena apa? Karena panggilan kita sebagai orang beriman di dalam Kristus adalah hidup bermakna bagi Tuhan dan sesama, yaitu dengan cinta kasih. Saudara, ini bukan tema yang ngoyo-woro, ini tema yang penting untuk digeluti, dan saya bersyukur pada saat ini kita bisa belajar bersama-sama. Mari siapkan dirimu dan kita akan berefleksi dari firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Nanti kita cermati bersama-sama. Tema mengasah diri berarti mengajak kita untuk berlatih, mengasah. Kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa yang diperbuat itu supaya menunjang untuk fungsi, misalnya pisau yang sudah tidak tajam maka diasah. Tapi yang diasah tidak hanya pisau, pikiran kita, hati kita, bahkan segenap kehidupan kita, supaya kita bisa berfungsi sebagai orang beriman yang hidup dalam cinta kasih. Jadi tema mengasah diri dalam cinta kasih ilahi berguna untuk kita, untuk saudara, untuk saya yang ingin hidup lebih baik, yang tidak sekedar beragama, yang memiliki spiritualitas, yang punya semangat, yang tidak sekedar ada, tapi berbuat sesuatu untuk sesama. Di Indonesia ada banyak orang yang bangga dengan agama, bahkan mereka, saya atau kita ikut-ikutan juga mengatakan bahwa agama itu menyelamatkan. Tapi saudara, tidak saudara. Yang menyelamatkan tetap Tuhan, dan itu terkait dengan bagaimana kita menanggapi kasih Tuhan. Keselamatan itu ada konsistensinya, ada sesuatu yang kita buat, dan ini salah satunya adalah cinta kasih. Saya mau ajak kita untuk membuka Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang demikian. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena
Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Tuhan memberkati kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang menarik dari perenungan kita saat ini tentang mengapa kita perlu melakukan cinta kasih. Bagian pertama, saudara baca ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9 dan 10 memberi garis bawah yang tebal, yaitu kita, saya, saudara, kita semua ini adalah orang yang mendapat anugerah Tuhan karena kita dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Nah, ini menentukan apakah saya, apakah saudara merasa dikasihi oleh Tuhan atau tidak. Kalau tidak, maka kita tidak mungkin melaksanakan cinta kasih. Apalagi kalau kita tidak percaya pada Tuhan atau tidak membutuhkan Tuhan, maka tidak mungkin melakukan dan melaksanakan cinta kasih. Nah, yang pertama adalah menghayati anugerah Tuhan. Menghayati anugerah Tuhan. Ayat 9 dan 10. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 12, ayat 11 dan 12. Yohanes 15 ayat 11 dan 12. Selain mendapat anugerah Tuhan, kita diikat oleh cinta kasih. Kita diperintah, kita dimotivasi, bahkan kita didorong untuk melakukan perintahnya, yaitu hidup dalam cinta kasih. Tidak hanya anugerah kasih Allah, tapi kita juga melakukan cinta kasih dalam kehidupan setiap hari. Real, terwujud. Itulah sebabnya saudara, sebagai orang yang beriman Kristen, kita tidak diajari untuk berbuat jahat. Kita kalau berdoa juga yang baik. Kita tidak diajari untuk berdoa yang jahat. Semoga dia umurnya pendek, enggak ada. Itu pasti bukan ajaran di dalam Alkitab. Alkitab, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menuntut kita untuk melakukan kasih kepada sesama. Dan kasih itu berarti yang baik-baik pasti ya, bukan yang jahat-jahat. Ini sesuatu yang perlu dicermati. Satu, anugerah. Dua, diikat oleh cinta kasih. Yang ketiga, saudara baca pada ayat 13, 14, 15. 13, 14, 15 dari Yohanes 15. Apa? Karena kita dikasihi Allah, karena kita diikat oleh cinta kasih, maka kita disebutkan di sini bahwa saudara dan saya adalah sahabat Allah. Sahabat Allah berarti kita memiliki kesetaraan dalam hal tertentu. Ya, umat-umat Tuhan tidak setara. Tapi maksudnya dalam melaksanakan cinta kasih. Meskipun tidak sempurna, tapi kita dituntut juga untuk melakukan. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwa kita ini orang beriman, bahwa kita ini sahabatnya. Saudara, saya ingat ada satu cerita. Ada dua kakak beradik. Si kakak ini cukup kaya, tapi dia belum punya anak dan lama nggak punya anak. Si adik ini kurang kaya, tapi dia punya anak beberapa. Nah, mereka sama-sama petani gandum. Ceritanya begitu yang pernah saya dengar. Lalu saudara, si kakak ini berpikir, panenku banyak, tapi aku kan hanya dengan istri, tidak ada anak.
adikku itu ya dia petani juga, tapi anaknya banyak. Cukup enggak ya? Mungkin dia kekurangan. Lalu dia berpikir dan dia ajak beberapa pegawainya. Dia bilang, nanti malam kita berangkat bawa gandum itu ya ke tempat adikku. Tapi nanti malam, jangan sampai dia tahu. Dan nanti kita letakkan di sebelah rumahnya. Saudara, lalu adiknya yang di tempat yang lain, desa yang lain merenung. Panennya lumayan ini berkat Tuhan. Cukuplah. Lalu dia ingat kakaknya. Kakakku itu gimana ya? Mungkin dia juga panen, tapi dia tidak punya anak. Apa tidak lebih baik ya kalau saya kirim juga gandum aja? Ya, saya kirim gandum supaya dia untuk penghiburan, sekaligus ini untuk nengok. Lalu dia bilang dengan beberapa ini tenaganya, dan dia bilang, siapkan, kita akan berangkat. Saudara, kisah ini berhenti ketika di tengah jalan rombongan kakak dan adik ini ketemu. Dan si kakak berkata apa adanya, si adik berkata apa adanya. Si kakak bilang, kamu anak yang banyak, maka aku akan bawa bantu kamu, malah ketemu di sini. Si adiknya bilang, Kak, kami biasa hidup sederhana, kakak kan tidak punya sapa-sapa. Jadi saya pikir gandum ini dibutuhkan oleh kakak, supaya kakak bisa menolong orang-orang sekitar dan menjadi penghiburan kakak. Mereka berangkulan menangis. Kenapa? Karena mereka tetap melakukan cinta kasih. Konon saudara, tempat di mana mereka bertemu itu lalu ditandai dengan bangunan untuk peribadatan kepada Allah. Saudara, yang penting bukan cerita itu. Yang penting adalah cinta kasih dilakukan dalam konteks dan kehidupan kita yang seperti apapun. Cinta kasih tetap dilakukan. Cinta kasih adalah penanda. Oleh sebab itu dikatakan di sini, dikaruniai Allah, diikat oleh cinta kasih, menjadi sahabatnya untuk melakukan cinta kasih itu. Untuk menegaskan hal ini saudara, maka pada ayat yang ke-17 diungkapkan, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Tidak ada alasan temanmu enggak, gengmu enggak, komplotanmu enggak, yang seperumahan dengan kamu enggak, yang hobinya sama enggak. Kasihlah seorang akan yang lain tanpa syarat. Bahkan termasuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Itu perintah kasih tanpa penafsiran lain. Perintah cinta kasih tanpa embel-embel. Perintah cinta kasih berlaku untuk semua, termasuk orang-orang yang melukai kita, membenci kita. Kita tetap harus mengasihi dan mendoakan mereka dengan baik. Itu, saudara-saudara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita berbuah banyak, yaitu berguna. Ayat 16. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap berbuah. Berbuah artinya berbuah cinta kasih, kebaikan, bermakna bagi lingkungan. Lalu baru disebut apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, kalau kamu berbuah banyak. Tapi kalau buahnya sedikit, bagaimana kita mau memohon sesuatu kepada Tuhan? Apalagi kalau kita tidak berbuah, kita mau minta sesuatu untuk diriku, sesuatu untuk diriku, sesuatu untuk diriku, doa untuk diriku, semuanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Tidak. Oleh sebab itu saudara,
Mengasah cinta kasih pada zaman seperti ini penting. Supaya kita terhitung sebagai orang yang mengeluarkan buah. Dan dari sana Tuhan mengatakan, apapun yang kamu minta, maka dianugerahkan kepadamu. Saudara, pandemi belum berakhir. Resesi ekonomi juga masih terus ada. Karena pembatasan-batasan, kesulitan dan persoalan juga masih belum selesai. Dan di tengah situasi seperti ini, baik juga kalau justru kita mengasah cinta kasih. Saya belajar untuk itu. Dan hari ini saya mengajak ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita bersama mengasah cinta kasih, melakukan hal-hal yang baik. Termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Bisa. Syaratnya satu, Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Sebab kalau pada diriku sendiri, oh enggak saudara. Kita ini manusia, ya, kita ini punya gen dosa. Kita maunya, ngapain? Wah gitu ya. Padahal kita orang yang beriman. Oleh sebab itu, undang Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus itu yang memberkati kita menjadi kita sabar menghadapi. Bahkan dibilang ini itu, dipojokkan ini itu, kita tetap berpengharapan. Sebagai hambanya, saya mengajak, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, mengajak, mari kita bersama-sama mengasah cinta kasih dan yakinlah Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan berkatilah supaya tak hanya kata dan bicara, kami mengasah cinta kasih dalam kehidupan nyata dengan perilaku yang konkret. Kami sadar tidak mudah karena kami manusia yang lemah. Tapi kami tahu Tuhan penuh kuasa dan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami sehingga kami dimampukan untuk mengasah cinta kasih, melakukan kebaikan bermakna bagi sesama dan terhitung sebagai orang yang mengeluarkan buah. Terima kasih Tuhan, hari ini diingatkan bahwa kami menerima anugerah kasih Tuhan. Hari ini diingatkan bahwa kami harus hidup diikat oleh cinta kasih. Hari ini kami diingatkan kami adalah sahabat Allah yang harus menampakkan tanda cinta kasih. Semoga Tuhan menolong kami, memampukan dengan Roh Kudus-Mu, dan kami bisa semakin baik, memiliki kualitas hidup yang semakin baik. Tolonglah ya Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.